Mungkin kalau antum bisa buatin menu-menu baru untuk Ajwad supaya bisa membantu para konsumen dan siapapun yang mau mengicipi di restoran kita. Baik, Ana bikinkan tester buat antum dulu. Masya Allah, semuanya enak. Barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, ketemu lagi bersama saya Halid Basalama dan sahabat kita, Saif Ridho insyaAllah. Kita sedang berada di Ajwad Resto di Condet Raya nomor 50. Dan ini salah satu ruangan yang kita gunakan untuk VIP room. Dan di sini Anda bisa lihat ada menu-menu makanan yang memang kami sengaja menulis dalam bahasa Arab agar membiasakan siapapun di antara kita yang mengunjungi Timur Tengah, terutama kalau lagi haji dan umrah, kemudian mau beli makanan yang ada di Mekah atau di sebelah hotel maksudnya, di restoran di Mekah dan Madinah, Anda tidak asing lagi. Anda bisa menemukan nama istilah sambusa, di sana juga dikenal dengan sambusa. Kemudian ada Bukhari laham atau nasi Bukhari yang menggunakan daging kambing. Kemudian juga ada mandi, juga nasi mandi dikenal di sana. Ada biryani dan juga ada kapsa. Ini semua insya Allah tidak asing. Dan beberapa makanan-makanan yang lain. Dan di Ajwad Resto ini teman-teman sekalian, kita juga membuat makanan-makanan yang menyentuh makanan kita Indonesia ya. Seperti di Timur Tengah mereka tidak kenal dengan nasi goreng dan mie goreng, tapi kami buat di sini ada nasi goreng kambing dan juga mie goreng kambing dengan tujuan memperkenalkan kambing itu sendiri yang harusnya menjadi diadaptasikan di tengah-tengah kita. Selain memang kambing Masya Allah banyak dan domba di Indonesia, juga kita ada Idul Adha berkurban setiap tahunnya, kita ada akikah setiap lahir bayi dan tiap hari ada saja bayi yang lahir. Kita akan mengelola daging kambing atau domba tersebut. Juga tentu Nabi SAW sangat gemar mengkonsumsi daging kambing. Dan cukup banyak menu-menu yang lain dan kami insya Allah kedepannya akan coba selalu live cooking seperti ini untuk memperkenalkan beberapa menu-menu kami dengan tujuan agar Anda bisa praktekin di rumah insya Allah. Dan pada hari ini, karena kebetulan juga berkenan dengan hari Kamis, hari puasa tentunya. Ya, kalau yang bagi berpuasa, Anda ingin menikmati menu buka puasa, agar ada variasi. Kalau Anda ingin Timur Tengahnya, ada Timur Tengahnya, maka kita akan insya Allah hadirkan hari ini yang hampir semua restoran Timur Tengah tidak asing dengan Ummu Ali. Dan di Ajwad Resto kami membuat Abu Ali ya, sambil saya bercanda sama Saif Ridho pada saat awal kami buka restoran Ajwad, Ummu Ali ini selalu sendirian, tidak punya suami, maka kita buatkan Abu Ali. Walaupun memang di restoran-restoran lain mungkin Anda tidak akan temukan ada istilah Abu Ali, yang ada cuma Ummu Ali saja. Dan keduanya akan kami praktekkan pada sore ini. Mungkin Anda yang berpuasa bisa mencoba di rumah. Insya Allah menyiapkan bahan-bahannya. Kita ada air jahe ya. Dan ini insya Allah nanti akan kita gunakan untuk bahan daripada Abu Ali. Jadi jahe Anda rebus, dan air jahenya itu tergantung kebutuhan Anda. Anda ingin lebih pedas maka lebih banyak, tapi kurang lebih takarannya seperti ini ya. Kemudian kita ada susu cair. Ini nanti akan Anda lihat kalau kami sudah tuang ya. Ini bahan dasar Abu Ali. Kemudian juga kita ada kurma yang memang dasarnya ini menu utama daripada Abu Ali itu. Dan ini juga merupakan menu yang terbaik pada saat berbuka puasa ya. Karena Nabi SAW perintahkan berbuka puasa dengan kurma. Kita ada susu kental manis ya. Dan insya Allah ini tidak asing lagi bagi kita di Indonesia. Dan kita ada terakhir kismis ya, yang kita campurkan insya Allah nanti di Abu Ali itu. Dan ini sebabnya karena saya pernah waktu ditanya oleh Saif Ridho, kira-kira kita mau buat apa pasangannya Ummu Ali gitu ya. Maka saya bilang dulu waktu saya masih di Mesir tahun 1989 teman-teman sekalian, saya pernah menemukan orang-orang Mesir itu kalau di musim dingin, kalau mereka ingin menghangatkan tubuh mereka, mereka mengambil susu kambing asli, direbus, kemudian setelah mendidih dicemplungin kurma yang sudah dicopotin bijinya. Nah kami kembangkan itu dengan cara ditambahkan air jahe supaya ada tambahan jahe, selain rasa yang pedas juga buat kesehatan, juga ditambah kismis yang juga tentu tidak asing, dia bisa menambah rasa manis dan sedikit susu kental dan susu cair. Dan kita juga ada Ummu Ali yang tidak asing lagi bagi restoran-restoran Timur Tengah. Ini juga Anda bisa praktekkan di rumah insya Allah. Bahan-bahan dasarnya kita ada susu bubuk full cream ya.
yang dipakai. Nah, ini susu bubuknya, kemudian juga ada gula pasir yang merupakan juga bagian daripada komponen Ummu Ali. Kemudian ada tepung maizena. Tentu secukupnya, nanti akan kita perlihatkan. Tidak butuh banyak kalau memang cuma sedikit yang akan dibuat. Kemudian juga kita ada roti, potongan roti, tapi ini memang roti Arab ya, yang dipotong-potong kecil. Tapi kalau Anda memang tidak memiliki ini, tentu di daerah Jabodetabek tidak asing ya. Ada beberapa restoran Timur Tengah yang jual, Anda bisa beli, atau toko-toko. Kalau tidak, Anda bisa membuat dari roti yang lain, misalnya roti yang Anda bisa dapatkan di sekitar rumah Anda, insya Allah. Kemudian kita juga ada campuran kismis dan ini kacang pistachio ya. Ya. Nanti insya Allah kita akan praktikin sebentar insya Allah. Ummu Ali juga menggunakan susu kental ya. Nanti insya Allah akan kita perlihatkan sebentar. Baik teman-teman, dan kita akan closing nanti insya Allah di satu menu gurih, yaitu full mudammis. Nah, full ini artinya kacang. Nah, mudammis itu sebenarnya yang sudah dicampur atau sedikit dihancurkan ya. Di Timur Tengah sangat terkenal itu, biasa digunakan untuk dessert, atau memang juga dia digunakan, walaupun gurih ya, tapi mereka gunakan untuk dessert, dan juga digunakan untuk sarapan, atau memang kalau orang makan tidak ingin main course, tidak ingin makanan berat, maka mereka makan full mudammis. Nah biasanya full mudammis itu kacang yang sudah dikelola, dan biasanya seperti ini di kaleng ya. Mohon maaf saya melepaskan mereknya karena kami tidak mempromosikan merek tertentu, tapi Anda bisa tanya di toko-toko yang menjual makanan Timur Tengah. Full mudammis kurang lebih ukurannya seperti ini, dan satu kaleng ini bisa membuat 4 porsi ya, full mudammis itu. Nah, kalau di Timur Tengah biasanya teman-teman di sana hanya full mudammis saja. Mereka tuang di wajan, kemudian mereka kelola, dikasih sedikit tambahan garam dan tomat, lalu mereka hidangkan dan dimakan dengan roti. Tapi kami di Ajot Resto berkreasi. Saya mengatakan pada Chef Ridho, coba kita buat kreasi, dan saya memberikan masukan untuk mengelola dengan tuna. Maka nanti kita akan insya Allah kelola dengan tuna. Sama dengan kalau Anda yang ikutin acara kami pada 17 Agustus kemarin. Ini insya Allah tuna, kami ada ajwat tuna, dan ini kami sudah kelola kemarin, memperlihatkan kepada Anda di 17-an menu tuna yang dihidangkan dengan roti. Nah tapi kali ini kami akan campur dengan full mudammis ya, supaya dia ada variasi ya. Ini kurang lebih gambaran full mudammisnya ya. Jadi kacangnya besar-besar. Dikenal dengan full Sudan biasa di Timur Tengah, atau full dari Sudan ya. Tapi dia biasanya sudah dalam kaleng. Kalau Anda mau pakai kacang lain yang kira-kira di Indonesia ada juga, nggak terlalu masalah. Cuman tentu agak beda rasanya. Kemudian ini tunanya kalau kita sudah keluarkan dari kalengnya, seperti biasa. Tapi tuna ini kalau satu porsi nanti bisa digunakan sampai satu kaleng bisa digunakan untuk 3 porsi. Dan ada nanti juga kita akan campurkan dengan bawang bombay, kemudian tomat. Insya Allah kita akan siapkan semua yang kita butuhkan, seperti ada bawang bombay, diambil nanti setiap satu porsi full mudammis, setengah bawang bombay, setengah juga tomat insya Allah. Dan kita juga akan menggunakan nanti ada cabai rawit ya, supaya ada rasa pedas, karena kita di Indonesia suka dengan rasa pedas teman-teman sekalian. Insya Allah ini tergantung Anda mau seberapa pedas, 1, 2, 3, tergantung. Ada orang yang Masya Allah levelnya sampai 10 dan seterusnya, itu tergantung ya dia ingin seperti apa. Dan untuk mempercantik nanti kita akan taruh telur ya di atas ya, kita akan taruh telur insya Allah di atas full mudammis pada saat kita hidangkan. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, berkreasilah, berinovasilah, karena memang Islam tidak melarang itu selama itu halal. Laki-laki pun boleh memasak, dan saya sudah sampaikan pada pertemuan kita yang perdana yang lalu, kalau bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu pernah masak dan sampai jenggot beliau terkena asap, dan bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim pada saat mereka berjihad mereka masak. Disebutkan dalam beberapa riwayat Bukhari, kalau di perang Khaybar mereka pernah memanasi panci-panci masak mereka ya, seperti itu. Insyaallah sekarang teman-teman kita akan mulai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menu kita yang pertama yaitu kita akan buat Abu Ali ya. Anda bebas memberikan nama, tapi ini yang kami berikan nama di Ajwat Resto. Kalau Anda mampir nanti satu waktu ke restoran kami, Anda tinggal tanya Abu Ali, Anda akan temukan ini insyaallah. Kita ada
panci di sini dan kita ada air jahe yang insya Allah kami akan buat dua porsi ya dari Abu Ali dan dua porsi dari Ummu Ali. Tapi satu porsinya cukup air jahe sebanyak ini. Ya. Ini Bismillah kita tuangkan di pancinya. Kalau Anda mau lebih pedas, ini menggunakan jahe gajah ya, yang besar yang putih. Kalau Anda mau lebih pedas, Anda bisa pakai jahe merah insya Allah. Ini kita panasi. Kalau ini untuk satu porsi ya. Tapi insya Allah kita akan buat dua porsi, makanya saya tambah lagi satu sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat teman-teman, dalam proses masakan pun, terutama ibu-ibu di rumah, jangan mubadzir ya. Seringkali ada yang dibiarkan tumpah-tumpah karena keteledoran, kerapian dan keterampilan juga itu bagian daripada agama kita. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah suka sekali dari seorang hamba kalau dia mengerjakan suatu perbuatan, dia menguasainya. Maka itu keterampilan yang harus dan profesionalisme dalam bekerja ya. Ini kita biarkan dulu dia sampai sedikit panas. Kemudian kita masukkan susu. Kurang lebih ini takarannya. Jadi kita pakai 125 ml untuk satu porsi. Ini untuk satu porsi ya. Bismillah. Tapi karena kita buat dua porsi, kita berikan satu lagi takaran 125 ml. Bismillah. Ingat teman-teman, usahakan tidak mubadzir. Kemudian di sini kita akan meletakkan yang ketiga, komposisi yang ketiga selain air jahe sama susu full cream. Kalau Anda mau yang low fat juga boleh, nggak masalah. Kalau Anda memang yang merasa badannya gemuk ya. Setelah itu kita akan taruh insya Allah kurma. Dan kurma yang kami pakai kurma sukari. Ini kurma yang standar. Sangat difavoriti di Timur Tengah dan juga biasanya di Indonesia tidak asing kalau orang pakai berbuka puasa ya. Di atas dia ada kurma ajwa. Kalau Anda mau kurma ajwa juga bagus, yang dikenal dengan kurma Nabi SAW. Maka Anda bisa beli kurma yang lain yang lebih murah. Anda bisa temukan banyak di minimarket di sekitar rumah Anda. Yang intinya kita coba menggunakan satu porsi dengan 7 butir kurma. Sebenarnya angka 7 ini relatif ya. Anda bisa 1, 2, 3, Anda bisa 10. Tapi kami mengambil dari hadis Nabi SAW sampai memakan 7 butir kurma di pagi hari, kurma ajwa di pagi hari. Riwayat lain kurma ajwa Madinah ya, 7 butir di pagi hari, maka dia akan selamat dari sihir dan juga racun. Nah, di sini bukan kurma ajwa tetapi ada penyebutan angka 7. Maka kita memilih 7 itu insya Allah ya. Di sini sudah bisa kita masukkan sekarang 7 butir kurma untuk satu porsi, karena ini 2 maka kita letakkan 14 ya. Bismillah, 1. Nah, ini kurang lebih insya Allah 14. Jadi kita aduk dulu ya. Ya, sampai mendidih. Kita akan gunakan susu kental, teman-teman sekalian, untuk satu porsi 2 sendok, ya, kurang lebih 2 sendok teh. Karena ini 2 porsi, maka kita pakai 4 sendok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah.
Ini dibiarkan mendidih agar dia kurmanya bercampur dengan susu, ya, insya Allah. Sehingga dia seperti jadi susu kurma. Sampai mendidih seperti ini, ya. Tidak kalah penting orang kalau masak atau menghidangkan sesuatu pada orang butuh keikhlasan, ketulusan. Karena kadang-kadang bumbu-bumbu itu sama saja. Tetapi subhanallah, ketulusan itu bisa mendatangkan cita rasa tersendiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk menambah rasa khasnya kita kasih kismis, ya. Ini bisa Anda taburi sesuai dengan kira-kira dibutuhkan. Kalau Anda penggemar kismis, Anda bisa letakkan lebih banyak. Ya. Alhamdulillah, dengan begini menu buka puasa Abu Ali sudah siap insyaallah disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita insya Allah akan pindah sekarang ke menu yang kedua, yaitu Ummu Ali, insya Allah. Ini pindahkan dulu. Baik, ini tentu tidak terlihat, ya, isinya, tapi Anda sudah tahu tadi di dalamnya kurma dan kismis, ya. Cukup banyak isinya insya Allah. Baik, sekarang kita pindah ke Ummu Ali dulu. Kita akan tuangkan bahan-bahan dasarnya. Dimulai dari susu dulu. Ya. Ini kalau satu porsi kita membutuhkan 2 sendok. Ya. Jadi kita akan letakkan 4 sendok. Ya. Teh, bismillah, 2, 3, 4. Ini biar gurih kita pakai susu full cream. Kemudian gula juga sama, gula pasir. Dia kalau satu porsi 2 sendok. Tapi karena kita 2 porsi, kita akan kasih 4. Maizenanya ini 1 sendok aja kalau satu porsi. Tapi kita karena 2 porsi kita kasih 2. Dan kita kasih susu cair, ya. Susu cair pakai takaran lagi. 125 ml untuk satu porsi. Kita 2 porsi jadi pakai 2. Lalu kita panaskan insyaallah. Ini harus terus kita aduk, ya. Karena kalau tidak nanti dia mengental. Baik, ini bahan dasarnya tadi sudah jelas, ya, susu full cream, kemudian gula pasir, kemudian tepung maizena. Ukurannya kalau satu porsi kurang lebih mangkuk seperti ini, itu 2 sendok teh susu, 2 sendok teh gula, dan 1 sendok tepung maizena. Karena kita buat 2 porsi, maka kita tambah, ya, lipat gandakan. Sementara itu kita siapkan insya Allah yang akan ditaruh. Rotinya bisa 1 porsi 4 sendok, ya. Potongan-potongan roti kecil.
Ini. Sama kismis. Sendok. Baik, nanti kita tinggal taburin di atasnya serpihan kacang pistacio. Secukupnya insya Allah. Panasnya? Nah ini alhamdulillah Ummu Ali sudah siap disajikan insya Allah. Dan teman-teman sekalian, insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini untuk kepada menu gurih kita full mudamis. Mungkin kalau antum bisa buatin menu-menu baru untuk Ajwad supaya bisa membantu para konsumen dan siapapun yang mau mengicipi di restoran kita. Baik, Ana bikinkan tester buat antum dulu. Masya Allah, semuanya enak. Barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi insya Allah untuk melanjutkan menu kita yang ketiga. Dan ini menu gurih ya. Setelah tadi kita lihat menu yang manis, Abu Ali dan Ummu Ali. Yang Anda bisa buka, Anda bisa contohi untuk dibuat di rumah, baik untuk buka puasa atau keperluan yang lain tentunya. Dan kita insya Allah akan masuk ke menu gurih kita, yaitu full mudamis. Dan sudah saya bahasakan, kalau full mudamis ini di Timur Tengah biasanya dia langsung aja dimasukkan di wajan, kemudian dipanasi, dikasih sedikit tomat dan bawang, kemudian dihidangkan dengan roti. Tapi tentu di Indonesia mungkin ini tidak terlalu masuk ya. Maka kami buat di Ajwad Resto ini sedikit inovasi, kami campurkan dengan tuna dan kemudian juga akan ditambah dengan beberapa bumbu-bumbu. Dan juga terakhir nanti kita akan insya Allah kasih toppingnya atau yang mempercantik ya, itu telur insya Allah. Nanti akan Anda lihat setelah ini insya Allah. Maka kita akan mulai dulu dengan mengambil bawang bombay, ya kurang lebih setengah bawang bombay. Dan kita potong-potong. Mungkin Chef Ridho bantu untuk membuat ini telurnya. Kita akan buat telur. Nah, kita coba buat bawangnya kecil-kecil. Ya, kurang lebih setelah bawang bombay setengah ini, kita juga siapkan setengah tomat ya. Ini juga sama dibuat kecil-kecil. Kalau Anda mau ada rasa pedasnya tentunya, kayak kita di Indonesia memang suka dengan pedas, kita bisa tambahkan dengan cabai rawit ya. Di sini saya kasih 2 cabai rawit standar ya. Kalau Anda mau lebih pedas, maka itu tentu kembali kepada Anda. Atau kalau Anda tidak suka dengan pedas, Anda tidak usah taruh cabai rawit. Ya. Sekarang kita panasin dulu, taruh minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah sedikit lagi.
Nah, tentu di sini variasi. Kalau ini yang saya Ridho buat seperti mata sapi ya. Jadi insya Allah bisa juga Anda memiliki wajan seperti ini di rumah. Setelah panas, kita coba masukkan bawangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nanti tercium bau wangi bawangnya ya. Dan bawang bombay ini memang bahan dasar yang umumnya dipakai di masakan Timur Tengah dan juga digunakan di wilayah India, Pakistan sekitarnya. Nah, sekarang sudah tercium ya wanginya bawang bombay. Kita masukkan tomatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian sama cabenya. Mungkin saya Frido bisa sampaikan seberapa telurnya dibalik ya, berarti mata sapinya tidak murni kelihatan telur kuningnya ya. Jadi kan insya Allah Sabtu Ahad besok kami ada outdoor breakfast. Insya Allah kami akan menu. Ada outdoor breakfast di Ajot Resto ya. Nah, Baik teman-teman yang berminat untuk datang insya Allah mencoba masakan Chef Ridho bisa ke Ajot Resto Condet Raya nomor 50 karena izin selama PPKM ini hanya boleh outdoor dan hanya bisa menerima 25% dari ini ya dari konsumen. Jadi Anda bisa insya Allah mencoba. Kami ada di sana bubur kambing maksud saya. Ini ada full mudamisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksimal mungkin kita buat tidak mubazir. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah baunya wangi. Kita sekarang akan taruh bumbu. Ini bumbu khas Ajwad ya. Isinya ada kunyit, kemudian ada kapulaga, ada jahe, dan ada serbuk cengkeh. Ya. Ini komposisinya kalau Anda mau tergantung Anda misalnya taruh 1 ons, maka 1 ons semuanya ya. Ini kita kasih 1 sendok. Kemudian ada ketumbar setengah sendok. Ada jintan juga setengah sendok. Ada lada putih setengah sendok. Ada garam juga setengah sendok. Ini kita campur dulu. Bismillah. Kita kasih sedikit air ya. Nah, kalau dia sudah kelihatan seperti ini, baru kita masukkan tunanya supaya tuna tidak terlalu hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang tinggal kita tambah telurnya. Kalau mau 1 boleh, kalau mau 2 juga boleh, tergantung. Tapi biasanya kami hidangkan dengan 1 insya Allah. Jadi ini full mudamis sudah jadi.
Karena masih kemerdekaan, kita kasih bendera Indonesia. Alhamdulillah, dengan ini sudah selesai tiga menu kita insya Allah. Dan semoga bisa dicoba di rumah. Dan semoga Allah mengikhlaskan niat kami, saya dan Chef Ridho insya Allah, mengikhlaskan niat kami untuk memberikan ini sebagai tambahan menu Anda di rumah. Karena ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya sekedar ilmu agama, tapi semua yang bisa bermanfaat tentunya, yang jauh daripada apa yang Allah haramkan. Selamat mencoba teman-teman sekalian, dan insya Allah kami akan ketemu dengan Anda lagi setelah beberapa waktu ke depan dengan menu-menu yang lain yang akan kami coba tontonkan lagi supaya Anda bisa insya Allah membuat dan mencoba di rumah. Jadi tidak harus datang ke restoran, tapi Anda bisa coba di rumah. Kalau Anda mau coba restoran karena suasananya juga bisa, atau karena tesnya, Anda mendapatkan beberapa menu kami. Kalau Anda ingin take away seperti ini full muda mes, Anda bisa kalau mau coba di rumah, misalnya Anda tidak sempat tadi ikut masak atau Abu Ali atau Mu Ali, Anda bisa hubungi nomor call center kami insya Allah. Karena memang dine-in belum dibuka, Anda bisa take away dulu. Kami mengundurkan diri dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau antum bisa buatin menu-menu baru untuk Ajwad supaya bisa membantu para konsumen dan siapapun yang mau mengicipi di restoran kita. Baik, Ana bikinkan tester buat antum dulu. Masya Allah, semuanya enak. Barakallahu fiik.